Judul, Trisula Weda, dan Sastra Jendra Hayuningrat Pangeruwating Diyu. Istilah ini tidak merujuk pada senjata fisik, simbol mistik, atau ajaran gaib. Trisula Weda adalah kerangka berpikir, berbasiskan kejujuran, pengetahuan bermata tiga, merupakan Tritunggal nan suci, benar, bijaksana, dan adil. Suci dimaksudkan tidak dapat ditawar, harus dijalankan untuk mendapatkan kebenaran hakiki. Kebenaran tidak dilihat dari satu sudut pandang saja, tetapi dari tiga dimensi utama, fakta, akal pikiran, dan etika. Ketiganya harus hadir secara bersamaan agar sebuah kesimpulan dapat disebut utuh. Jika hanya ada fakta tanpa nalar, hasilnya data mentah. Jika hanya ada nalar tanpa etika, hasilnya manipulasi. Jika hanya ada etika tanpa fakta, hasilnya ilusi moral. Konsep ini berkaitan langsung dengan Sastra Jendra Hayuningrat Pangeruwating Diyu, yang sering disalahpahami sebagai ajaran mistik atau ilmu rahasia. Padahal, jika dibaca secara struktural, Sastra Jendra adalah kerangka kesadaran peradaban, bukan sistem supranatural. Arti bahasa, Sastra Jendra Hayuningrat Pangeruwating Diyu. Sastra Jendra, pengetahuan tertinggi, ilmu inti, kode makna terdalam. Bukan sastra tulis, tapi sastra batin, yaitu pengetahuan kesadaran. Hayuningrat, keselamatan, keteraturan, keharmonisan alam semesta, dalam pola hukum mikrokosmos dan makrokosmos. Pangeruwating Diyu, melepaskan kekacauan nafsu liar, sifat destruktif. Diyu, sama dengan simbol insting, nafsu rendah manusia, bukan makhluk halus. Garis besarnya merubah keburukan menjadi kebaikan. Dengan demikian, Sastra Jendra adalah upaya rasional untuk membenahi dunia, dengan cara menundukkan dan menghilangkan sifat destruktif tersebut, bukan dengan ritual, tetapi dengan kesadaran, dan metode berpikir pola hukum senjata Trisula Weda Raja dan Ratu. Disinilah posisi Trisula Weda menjadi penting, untuk memanusiakan manusia. Trisula Weda berfungsi sebagai alat operasional, merupakan roh Sastra Jendra Hayuningrat Pangeruwating Diyu. Jika Sastra Jendra adalah kerangka tujuan, maka Trisula Weda adalah sistem cara kerjanya. Trisula Weda tidak menuntut kepercayaan atau keimanan, tidak menuntut ritual, tidak mengatur ibadah, tidak menjanjikan metafisik, tapi petunjuk jalan keselamatan hukum sebab akibat, yang ditanam itulah yang dipanen. Karena itu, ia bukan agama primitif, dalam pengertian sistem akidah berbasis keimanan, dogmatis absolut. Namun, Trisula Weda dapat disebut sebagai agama ilmiah. Jika kata agama dipahami dalam makna asalnya, yaitu sebagai jalan hidup tidak kacau, melainkan keharmonisan, rasionalitas, etika, dan moral. Dapat dipahami dalam kehidupan sehari-hari, berbudi pekerti luhur. Dalam Trisula Weda, kebenaran tidak diimani, tapi kebenaran harus diuji, dan dijalankan dalam kehidupan. Kesucian tidak berasal dari wahyu atau otoritas, kesucian lahir dari kejujuran. Contohnya sederhana, untuk menegakkan keadilan, seseorang harus jujur. Tanpa kejujuran, keadilan mustahil tercipta. Pernyataan ini bukan doktrin agama, tetapi hukum sebab akibat sosial. Jika penegak hukum tidak jujur, hukum runtuh. Jika masyarakat tidak jujur, kepercayaan sosial hancur. Dalam konteks ini, suci berarti tidak tercemar oleh kebohongan dan manipulasi. Bukan sesuatu yang sakral secara ritual, tapi hukum merupakan panglima. Trisula Weda berbasiskan kejujuran, bekerja melalui tiga mata, Tritunggal nan suci. Mata pertama adalah kebenaran, yaitu realitas yang dapat diamati dan diverifikasi. Mata kedua adalah kebijaksanaan, yaitu konsistensi logis dari berbagai sudut pandang, dan ketiadaan kontradiksi. Mata ketiga adalah keadilan, yang diharapkan oleh setiap manusia, dalam kehidupan di dunia ini, tidak berat sebelah, merupakan dampak keputusan dari kebenaran, dan kebijaksanaan. Inilah Tritunggal nan suci, tidak dapat ditawar, kejujuran adalah fondasinya, tanpa kejujuran mustahil tercipta keadilan dalam kehidupan. Suatu klaim yang gagal, di salah satu mata harus ditolak atau dikoreksi.
Untuk itu, maka digunakan beberapa metode berpikir. Lempar satu koin adalah uji kontradiksi untuk membongkar pernyataan yang tampak di depan kebenaran, tetapi di baliknya kedustaan diperlihatkan satu sisi dalam propagandanya, ditonjolkan untuk menutupi kedustaan, tapi isinya ternyata dua sisi kontradiksi atau bertolak belakang. Selain itu, digunakan pendekatan uji pola pikir paralel jalaikan untuk menarik pola besar dari fakta-fakta yang tersebar. Semua ini bersifat terbuka, bisa diuji, bisa dikritik, dan bisa dikembangkan. Inilah perbedaan mendasar antara Trisula Weda dengan agama primitif, sistem akidah berbasis keimanan dogmatis absolut. Agama primitif tidak relevan dan tidak universal, berbeda dengan Trisula Weda, berbasiskan kejujuran, relevan sepanjang zaman, dan universal. Dalam agama primitif, sistem akidah berbasis keimanan, akidah harus diterima secara total, dilarang menggunakan akal pikiran. Sistem akidah berbasis keimanan ini bertolak belakang dengan kodratnya manusia, diciptakan untuk berpikir, menggunakan akal pikirannya dalam hidupnya, yang membedakan manusia dengan binatang. Akal pikiran agama primitif seringkali dibatasi, agar tidak mengganggu akidah, keimanan, dogma, doktrin, dan kitab suci. Dalam Trisula Weda, akal pikiran justru menjadi pusat utama untuk mencapai kebenaran hakiki dan keadilan dalam kehidupan sosial dan bernegara. Etika dan moral menjadi arah kemanusiaan yang manusiawi, dan kebenaran selalu bersifat relatif, harus diuji. Konsep Ratu Adil dalam kerangka ini juga tidak bersifat mitologis. Ratu Adil adalah manusia atau sistem yang mampu menegakkan keadilan, karena jujur, bijaksana, benar, dan rasional. Senjata Ratu Adil bukan pusaka, melainkan hukum berpikir alamiah, dalam mikrokosmos, makrokosmos, dan universal, yaitu pola hukum. Senjata Trisula Weda, Raja, dan Ratu, merupakan hukum alam semesta, tidak dapat dirubah, harus dijalankan, dan tidak ada tawar-menawar. Sastra Jendra Hayuningrat Pangeruwating Diyu dan Trisula Weda tidak dimaksudkan untuk disembah, tidak untuk disakralkan, tetapi untuk digunakan sebagai metode berpikir untuk mencapai kebenaran yang hakiki dan keadilan dalam pola hukum universal alam semesta, digunakan untuk membongkar kebohongan, untuk mencapai keadilan dan tegaknya hukum, meluruskan kekuasaan yang bengkok, untuk ditempatkan berjalan di jalan yang benar, dalam pola hukum senjata Trisula Weda Raja dan Ratu, selaras dan harmonis dengan alam semesta. Dan membebaskan akal pikiran manusia dari belenggu sistem akidah berbasis keimanan, dogmatis absolut. Merupakan sistem pemecah belah kehidupan manusia jadi menderita. Menambah banyak masalah termasuk hukum pernikahan antar agama. Ternyata, ajaran agama primitif banyak terjadi kontradiksi dan manipulasi kebenaran. Mematikan akal pikiran, untuk beriman, dijadikan koloninya. Ketahuilah, tanpa kejujuran, keadilan runtuh. Dan, tanpa akal pikiran, peradaban manusia menjadi kerdil dan runtuh.